kasih kami panjatkan tak putus-putusnya kepadamu Tuhan. Sebab janjimu tak pernah terlambat. Janjimu selalu pasti. Dan janjimu pasti akan digenapi. Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu yang tertulis. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami penerangan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan secara khusus hamba-Mu ini ya Tuhan, agar kebenaran yang disampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran yang kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah bersama-sama melalui ibadah online. Baik Bapak Ibu yang masih ada di rumah, kiranya semuanya tetap diberkati Tuhan dalam keadaan baik dan keadaan sehat, dan selalu berserah kepada Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri supaya kita terhindar dari segala sakit penyakit, sebab itu merupakan tanda kita orang yang bertanggung jawab. Hari ini judul khotbah saya, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang pribadi yang bernama Henokh. Saya akan membaca dari dua bagian ayat Alkitab. Yang pertama dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang kelima, dan yang kedua dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah kisah Henokh yang dicatat di dalam kitab Kejadian, di mana dikatakan Henokh hidup berkenan kepada Allah, hidup bergaul dengan Allah. Itu sebabnya judul khotbah saya, hidup berkenan kepada Tuhan. Artinya berkenan itu adalah kita diterima sepenuhnya oleh Tuhan, ya, diterima dengan memuaskan Tuhan. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya agar memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah kita akan belajar dari Henokh. Henokh disebutkan sebagai orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apakah yang menjadikan Henokh itu hidup berkenan kepada Tuhan? Bagaimanakah Henokh menjadi seorang pribadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kita akan belajar, ya. Ada 3 hal yang paling penting harus kita ingat. Yang pertama adalah kita harus memulai hidup bersama Tuhan. Catat baik-baik. Kita harus memulai hidup bersama Tuhan.
bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini menggambarkan bahwa Henok sendiri memulai hidupnya bersama Tuhan. Perhatikan di situ, Yared menamainya Henok. Henok. Apa arti nama Henok? Henok itu namanya artinya memberi instruksi. Artinya dia adalah orang yang akan menjadi seorang yang memberi perintah, memberi instruksi, memberikan cara-cara hidup yang benar. Perhatikan di sana. Jadi Henok lahir dan diberi nama Henok oleh ayahnya Yared, supaya dia memulai hidupnya bersama Tuhan. Dia memulai hidupnya berjalan bersama Tuhan. Jadi ini menjadi penting. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, mulailah. Jangan menunda, jangan menunggu. Sesuai dengan namanya, Henok memulai hidupnya bersama Tuhan. Dia dipanggil untuk membawa suara kebenaran. Jadi Henok ini dilahirkan dengan satu tujuan, supaya dia memberitakan firman Tuhan. Dia memulai hidupnya bersama Tuhan. Luar biasa. Jadi di titik itu, sejak dia lahir, dia sudah memulai hidupnya bersama dengan Tuhan. Memulai adalah langkah yang penting. Kita semua tahu, tanpa memulai sesuatu kita tidak akan pernah mendapat apa-apa. Percaya saja. Ya. Ketika saya mengambil keputusan melayani Tuhan, saya harus melangkah memulainya. Kalau saya tidak berani melangkah, tidak memulainya, maka saya tidak akan ada di tempat ini. Saya tidak akan ada bersama-sama dengan saudara. Tetapi karena saya sudah memulainya dulu, maka saya ada sekarang. Demikian juga kita. Ketika kita punya cita-cita, kita tidak bisa mencapai cita-cita harapan kita tanpa memulainya dari awal. Oleh sebab itu, mulailah hidupmu berjalan. Seperti kalau kita ke pom bensin, seringkali kita bilang apa? Tukang pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa mereka bisa dipercayai. Mereka menunjukkan kepercayaan. Pak, mulai dari nol. Jadi ketika kita mulai dari nol, ketika kita mulai hidup kita, sebenarnya kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mulai dari nol. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah lalai, mungkin kita pernah melakukan kejahatan. Tetapi saudaraku, ini kasih Tuhan, kita bisa memperbaikinya itu dengan memulai kembali. Langkahlah. Ya. Ada seorang sastrawan Indonesia bernama Pramudia Anantatur. Dalam sebuah bukunya dia menulis, dikatakan setiap permulaan memang sulit. Dengan memulai, setengah pekerjaan sudah selesai. Itu menurut sastrawan Pramudia Anantatur. Setengah pekerjaanmu telah selesai kalau engkau mau memulainya. Tanpa memulai, kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tanpa memulai, engkau tidak akan pernah mencapai apa yang kau harapkan. Jadi mulailah dari nol. Mulailah hidup bersama Tuhan. Ambillah waktu setiap hari dengan mencari Tuhan, sebab kita dilahirkan untuk memulai hidup dengan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana? Apakah kita hari ini memulai hidup kita dengan Tuhan? Ataukah kita ketika kita bangun dari tidur kita sibuk dengan segala sesuatu? Puji Tuhan, saya berkomitmen setiap pagi untuk mencari Tuhan. Saya berkomitmen setiap pagi bangun tidur adalah bergaul dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, mulai hidupmu bersama dengan Tuhan tiap hari. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita? Engkau tidak akan pernah mencapainya tanpa mulai. Seperti nasihat sastrawan Indonesia. Mulailah. Dengan demikian engkau telah menyelesaikan setengah dari pekerjaan. Tinggal setengah lagi untuk mendapatkannya.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berjalan terus bersama Tuhan. Ya. Ayat 20 sampai 22. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok memulai hidup bersama Tuhan, tetapi nggak berhenti di situ. Yang kedua, Henok berjalan terus bersama Tuhan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata patah semangat, tetapi dia berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan, dicatat ya. Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, sehingga umurnya 365 tahun. Artinya Henok tidak berhenti untuk hanya memulai dan kemudian dia berhenti di tengah jalan, tetapi dia terus berjalan. Perhatikan sini, ketika anaknya lahir diberi nama Metusalah. Apa Metusalah? Metusalah itu artinya manusia lembing atau manusia tombak. Dan dia menubuatkan bahwa ketika ia mati, dikatakan ketika dia mati, Metusalah mati, dia akan datang. Hal itu akan menunjukkan apa? Lembing itu, tombak itu akan datang, akan ada penghakiman. Dan dicatat di sana bahwa Henok bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Perhatikan di situ, selain memberi nama anaknya Metusalah, menubuatkan tentang hal akan terjadi di masa depan, tetapi dia dicatat di sana Henok itu bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di dalam bahasa Ibrani itu yithalek. Yithalek. Apa dalam grammar Ibrani, yithalek ini berarti dia menetapkan diri untuk berjalan. Arti dia sendiri yang menetapkan untuk berjalan. Dia memutuskan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Jadi ini ada keputusan pribadi Henok sendiri, di mana dia memutuskan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memutuskan untuk terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk bergaul dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia punya tujuan yang pasti. Ya. Dia tahu bahwa tujuannya pasti di dalam Tuhan dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itulah yithalek. Dan ketika orang itu bergaul dengan Tuhan, ketika dia yithalek, ketika dia berjalan bersama Tuhan, sebenarnya dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Jadi di sini Henok bukan hanya memulai, tetapi langkah kedua dia berjalan terus. Mendedikasikan, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan, bukan berhenti di tengah jalan. Saya percaya perjalanan iman kita tidak mudah, ya. Perjalanan iman kita tentunya penuh lika-liku. Perjalanan iman kita penuh tantangan. Perjalanan iman kita penuh cobaan. Perjalanan iman kita penuh pergumulan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Mantapkan dirimu, putuskan dirimu untuk menyerahkan hidupmu itu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan ragu untuk melangkah. Dedikasikan, persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Jangan buang waktumu. Kau sudah mulai, tapi jangan berhenti di tengah jalan. Engkau sudah mulai, ketika ada banyak masalah tantangan yang kau hadapi, jangan kau berhenti di tengah jalan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Berjalanlah terus bersama-sama dengan Tuhan. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Berjalan terus. Pasti ada tantangan, itu biasa.
Henokh memiliki visi yang jelas di dalam hidupnya. Ya. Jelas sekali. Henokh mendapat seorang anak diberi nama Metusalah, yang menjadi manusia yang paling tua karena umurnya menjadi 969 tahun. Ya. Metusalah dilahirkan pada waktu usia Henokh 65 tahun. Dan Henokh hidup 365 tahun, memperoleh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dia punya visi yang jelas. Ketika dia melahirkan anak di usia 65 tahun, dia memberi nama Metusalah. Artinya dia memiliki visi yang jelas di dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi dalam hidup, apa yang dia harapkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidupnya, ini yang dilakukan oleh Henokh. Maka dikatakan dia orang yang berjalan dengan Tuhan. Ya. Henokh memiliki hubungan yang lurus dengan Tuhan. Dia tidak mau bengkak-bengkok. Dia tidak mau keluar dari jalurnya Tuhan. Dia tidak mau keluar dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kalau engkau mau jadi orang yang berhasil, kalau engkau mau menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan baik, hidupmu, hubunganmu, perjalananmu harus lurus dengan Tuhan. Akan ada banyak godaan untuk kita belok kiri atau belok kanan. Akan ada banyak cobaan untuk kita lelah, berhenti, dan berkata, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar dari Henokh. Dia orang yang berjalan bersama Tuhan. Dia mulai dan dia terus berjalan. Jadi jangan berhenti ketika engkau menghadapi pergumulan, tantangan, dan masalah. Semua itu pasti ada jalan keluar. Ya, seperti lagu yang katakan apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dia beri kekuatan. Jalan terus. Ada kekuatan ekstra yang akan menopang kita untuk terus berjalan. Kita belajar dari Henokh, dia yang terus berjalan dan mendedikasikan, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Memutuskan, aku ada hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Ini yang harus kita lakukan. Ada satu catatan saya dapatkan, dikatakan begini. Perjalanan bersama dengan Allah adalah perjalanan yang paling mengasihkan dan paling menyenangkan. Itulah tujuan kita diciptakan. Sekalipun saya tahu tadi ada banyak tantangan, tetapi dikatakan perjalanan bersama dengan Allah adalah perjalanan yang mengasihkan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, berjalanlah terus bersama Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan, banyak yang saya hadapi. Saya harus melewati kesulitan-kesulitan saya. Saya harus melewati tekanan-tekanan. Saya harus melewati stres-stres. Saya harus melewati sakit penyakit. Saya harus melewati berbagai macam persoalan. Tetapi saya mau katakan, saya mau simpulkan, di sana tangan Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Itu sebabnya saya katakan perjalanan bersama Tuhan pasti mengasihkan. Karena apa? Karena Dia campur tangan. Karena Dia memberi pertolongan. Karena Dia memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan di sana saya melihat, oh Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu sungguh hidup. Tuhan itu sungguh nyata. Dia ada dan berada bersama dengan saya. Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saya. Di sanalah saya melihat tangan Tuhan bekerja. Memulai hidup bersama dengan Tuhan.
berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana selanjutnya? Yang ketiga, kita harus menyelesaikan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak hanya memulai, tidak hanya berjalan terus, tetapi kita juga harus menyelesaikannya. Menyelesaikan hidup bersama dengan Tuhan. Ayat 23-24 Kejadian pasal 5 kata, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Selesai. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Dia menyelesaikan hidupnya bersama dengan Tuhan dengan satu momen, satu peristiwa yang luar biasa, di mana dikatakan sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia tidak mengalami kematian. Ini satu pribadi yang unik. Ya. Ada dua yang dicatat di Alkitab, orang-orang yang diangkat oleh Allah ke surga tanpa kematian fisik. Yang pertama Henokh, yang kedua Elia. Dua orang ini dicatat dengan jelas. Mereka diangkat ke surga oleh Allah tanpa melewati kematian fisik. Dia menyelesaikannya. Finish well. Kita harus menjadi orang yang finish well, menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan perjalanan kita dengan baik seperti Henokh, sehingga kita bisa dikatakan hidup bergaul dengan Allah, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Allah. Henokh diangkat oleh Tuhan. Henokh tidak mengalami kematian. Henokh menyelesaikan hidupnya tuntas bersama dengan Tuhan. Henokh setia sampai akhir hidupnya. Ini dia. Menyelesaikan hidup bersama Tuhan artinya kita harus setia sampai akhir. Sampai finish. Kita harus sampai garis finish dengan kesetiaan kita. Seperti itu. Lagu kita tadi, lagu awal tadi. Selidiki aku, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadilah orang-orang yang setia sampai akhir. Jadilah orang-orang yang mengerjakan hidupnya dengan finish well bersama dengan Tuhan. Setialah sampai akhir. Mereka lah orang-orang yang dinyatakan menyelesaikan hidupnya bersama. Inilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia memulainya, dia melanjutkannya, dan dia menyelesaikannya. Jadi hidup kita itu satu paket. Mulai dari awal perjalanan sampai ke titik akhir harus finish well, hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Henokh. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 berkata begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam surat yang pertama supaya dia bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Paulus menyadari penuh bahwa setiap orang percaya, terlebih seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Timotius, engkau harus bertanding karena engkau harus menang dan rebutlah hidup yang kekal itu, katanya. Dan itulah sebabnya engkau dipanggil, dan di mana engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ketika dia mengambil keputusan, Paulus mengingatkan Timotius, ingat, finishing well, katanya. Dan dalam surat yang kedua, Rasul Paulus menulis lagi kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Paulus berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus bukannya mendorong Timotius
Timotius untuk bertanding dengan baik, untuk merebut kemenangan. Tetapi dia katakan, ini aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah finishing well, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Paulus orang yang menyelesaikan pertandingan yang baik, orang yang telah memulai hidupnya, melanjutkannya, dan menyelesaikannya dengan baik. Seperti ini. Dan kita pun bisa. Saudara dan saya juga wajib seperti itu. Bukan hanya kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tetapi kita tidak mau hidup dalam Tuhan, tidak mau bergaul dengan Tuhan, tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hidup asal-asalan, kita hidup foya-foya, kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal. Kita hidup dengan cara-cara duniawi, kita hidup dengan cara-cara yang jahat, kita hidup dengan cara-cara yang culas, kita menipu, kita berbohong, kita mencuri, dan lain sebagainya. Biarlah kita melanjutkannya dengan baik. Dan akhirnya kita bertahan dan kita bisa katakan, aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada gerejanya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruhkan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sudah menyediakan kita upah. Tuhan menyediakan kita mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia sampai mati, bagi orang-orang yang finishing well, menyelesaikan dengan baik hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Percayalah, setialah. Ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam setiap perjalananmu. Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan tak membiarkan engkau berjalan sendirian. Dia akan menggendongmu. Ya. Dia akan menggendongmu ketika engkau kepayahan, ketika engkau lelah, ketika engkau tak berdaya lagi. Dia siap menggendong. Tuhan tak pernah membiarkan kita ketika kita di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dia perhatian. Kuncinya adalah berjalan bersama, berkenan hidupnya pada, sehingga kita bisa menyelesaikan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu sampai ke tempat tujuannya. Percaya lagi, ya? Sekali lagi saya katakan, orang yang berjalan bersama Tuhan akan selalu sampai ke tempat tujuannya. Jadi 3 hal itu yang harus kita ingat. Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Seperti apakah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan? Yaitu orang yang memulai hidupnya bersama Tuhan. Yang kedua, orang yang berjalan terus bersama Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menyelesaikan hidupnya bersama Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai hidup kita bersama Tuhan. Jangan menunda nanti. Mulailah sekarang. Sekaranglah waktunya untuk kita mengubah hidup kita. Saudara, dikasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan wabah? Ini kan kesulitan, ini kan masalah. Tetapi sebenarnya Tuhan mau supaya setiap keluarga memulai komunitas yang baru, setiap keluarga memulai hubungan yang baru, suami istri, anak-anak, memulai keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita tidak mulai? Mulai dari sekarang. Yang kedua, berjalan terus, menyerahkan hidupmu tiap-tiap hari tanpa henti. Berjalan bersama Tuhan dan jangan buang waktumu sia-sia. Berjalan terus tiap-tiap hari. Jangan
lupa kalau saya kirimkan renungan-renungan tiap pagi, saat teduh 5 menit, atau saya singkat satelit. Saudaraku, satelit itu singkatan memang saat teduh 5 menit, tetapi bukan hanya sekedar itu. Filosofinya di dalam kata satelit itu, kita tahu bumi di mana kita tinggal ada namanya bulan. Bulan itu disebut satelitnya bumi. Dia mengitari bumi dan dia menerangi bumi pada malam hari, memancarkan sinar matahari kepada bumi. Tidak ketika dalam kegelapan. Saya mau supaya firman Tuhan, satelit renungan seperti sebuah satelit yang menerangi kita ketika kita dalam gelap, ketika kita dalam kepayahan, ketika kita dalam kesulitan, dan ini menjadi sebuah satelit yang memancarkan terang firman Allah kepada setiap saudara. Jadi jangan lupa itu. Itu bukan sekedar main-mainan, bukan sekedar mau cari-cari nama, bukan. Tapi saya mau supaya ini benar-benar kebenaran firman Tuhan yang menerangi hidup saudara, memberkati hidup saudara seperti satelit yang menyinari bumi. Jalan terus. Kita tidak tahu kapan kita selesai hidup kita, kapan hidup kita berhenti, ya. Kita nggak tahu kapan kita, tapi saya mau katakan, setialah sampai mati. Setialah sampai Tuhan datang yang kedua kali. Setia artinya kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setia artinya kita terus berjalan, bergaul dengan Tuhan sampai akhir. Finishing well. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Mulailah, berjalanlah terus, dan selesaikanlah sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar, kami belajar dari seorang pribadi yang telah Engkau pilih ya Tuhan, yaitu Henokh. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami belajar, dia telah memulainya dan melanjutkannya, bahkan menyelesaikannya sampai selesai, sampai akhir hidupnya bergaul dengan Tuhan sepenuhnya. Ini kami Tuhan, seringkali kami gagal dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami lalai dalam perjalanan kami. Tetapi kami hari ini Tuhan menyadari bahwa kami harus memulai kembali, mulai dari nol. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya Engkau ya Bapa menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa finishing well, menyelesaikan sampai akhir dengan baik, seperti Henokh, seperti Rasul Paulus telah menyelesaikan pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, telah memelihara imannya, dan Tuhan berkenan kepadanya. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.